Selamat mendengarkan podcast ini. Sekarang kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama yang harus saya tegaskan adalah bahwa Tuhan memberi mandat budaya. Jadi kerja itu memiliki tempat dalam rencana Allah yang agung. Tuhan bisa menggarap bumi ini tanpa manusia. Tapi Tuhan memberikan kepada manusia kepercayaan untuk menggarap apa yang telah diciptakannya. Tuhan menyediakan raw materialnya, bahan mentahnya. Dan manusia harus mengembangkan bahan mentah itu menjadi sesuatu yang tak terbatas. Nah, di sini manusia supaya bisa berbudaya tinggi, manusia diciptakan Tuhan seperti diri Tuhan sendiri. Dengan pikiran, perasaan, dan kehendak. Saudaraku sekalian, ketika Tuhan memberi perintah kepada manusia untuk memberi nama binatang, itu membuktikan bahwa di Taman Eden manusia sudah bekerja. Itu kepercayaan yang Tuhan berikan. Tidak sulit Tuhan memberi nama kepada binatang-binatang itu. Tapi Tuhan mempercayakan kepada manusia. Pelajaran lain yang dapat kita petik dari hal ini adalah bahwa manusia berdaulat atas binatang. Manusia berdaulat atas ciptaan Tuhan yang lain. Nah, saudaraku sekalian, jadi di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 Tuhan memberikan perintah ya, mengusahakan dan memelihara la'dah usyamarah, yang artinya mendadani atau memelihara atau menjaga, mengolah atau memelihara, bekerja, memelihara dan menjaga. Manusia menjadi manajer, saudara. Ada kata lain yang tidak saya taruh di sini. Manusia menjadi raja, as a king, sebagai raja di bumi ini. Jadi surga itu, dalam kerajaan surga nanti, alam semesta yang tidak terbatas ini menjadi sarana kreativitas kerja tanpa batas bagi manusia. Bagaimana Tuhan menciptakan jagat raya ini sudah selesai. Allah tidak mempunyai jagat raya yang lain, hanya satu jagat raya ini. Nah, manusia diberi Tuhan mandat untuk berbudaya, dan mandat ini tidak pernah berubah. Jadi di dunia akan datang nanti, manusia juga akan mengelola alam semesta yang tidak bertepi. Dengan demikian nyata bahwa Tuhan merancang hakikat kerja dalam diri manusia itu bukan sementara. Rancangan manusia itu, manusia yang bekerja, itu rancangan kekal. Jadi kalau orang malas, tidak mau mengembangkan diri, tidak mau bekerja, itu tidak akan dipekerjakan Tuhan di kekekalan. Jadi orang malas itu sukar masuk surga, saudara. Atau bisa tidak akan masuk surga. Sebab orang malas itu tidak bertanggung jawab. Dan orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang merusak tatanan. Tatanan dirinya, tatanan lingkungannya, dan tatanan hidup. Nah, saudara bisa membaca dalam Alkitab, sekalipun manusia jatuh dalam dosa, tetapi perintah kerja tidak dibatalkan. Ketika Tuhan berkata jangan mencuri, maksudnya adalah agar manusia memiliki milik dari hasil keringatnya. Jadi seorang yang menolak bekerja itu tidak menerima dirinya sebagai manusia dengan kebesaran diri, oknum yang berhakikat seperti Tuhan, oknum yang bekerja. Nah, dalam hal ini kita mendapat kesimpulan bahwa kemalasan itu suatu dosa. Amsal 6 ayat 6, Amsal 30 ayat 25, ya, Salomo memberi nasihat kepada kita untuk belajar dari semut. Semut yang rajin dan giat bekerja dapat menjadi ilustrasi dari manusia yang harus bekerja. Semut itu lambang pekerja yang tekun dan giat. Jadi bagi manusia, kemalasan itu kejahatan, saudaraku. Ya, kemalasan itu kejahatan. Perintah kerja ini tidak ditiadakan Tuhan. Ini penting, saudara. Ini penting.
Jadi kalau seorang rohaniwan tidak bekerja, apakah berarti tidak produktif? Kalau penganut komunisme, mereka memandang bahwa pendeta itu profesi yang tidak produktif. Dan mereka memandang agama itu candu masyarakat. Filsuf ateis lain mengatakan bahwa agama membuat manusia bermental budak. Dan itu tidak bisa kita bantah, sebab kenyataan bahwa para rohaniwan itu orang-orang yang tidak produktif di mata mereka. Nah, apakah benar itu? Ada benarnya, tapi bisa salah. Rohaniwan yang bagaimana? Misalnya seorang pendeta pabrik, pendeta perusahaan. Kalau di barat kan ada itu, pendeta perusahaan. Jadi perusahaan itu ada pendetanya, ya. Ada pengarah spiritualnya. Seorang pendeta itu memberikan motivasi hidup, membangkitkan semangat. Sebenarnya itu bisa membuat manusia meningkatkan produktivitasnya. Tapi kalau pendeta tidak mempengaruhi atau tidak sanggup mengubah cara berpikir, tidak heran kalau dipandang sebagai profesi yang tidak produktif. Profesi yang tidak produktif. Belum lagi kalau pandangan beberapa aliran Kristen bahwa seorang rohaniwan itu hanya ada di biara, berdoa, sembahyang. Nah, itu justru menunjukkan bahwa memang benar pernyataan pengarah pandangan komunisme itu. Makanya seorang pendeta, ya walaupun tidak bekerja sekuler, tidak memiliki produktivitas secara langsung, dia harus bisa mempengaruhi jemaat untuk menjadi manusia yang produktif. Kalau tidak, memang jadi mental budak. Tahunya dapat duit, kan gitu. Zaman dulu kan begitu. Pendeta cuma dapat duit, dapat kolektor, dia bisa bangun kastil dan biara-biara yang mewah-mewah. Itu uang dari jemaat. Jadi jangan heran kalau pendeta dianggap sebagai bermental budak. Dan ironisnya mau diulangi lagi oleh pendeta-pendeta hari ini. Ironis sekali. Dia bicara soal perpuluhan, dia bicara soal berkat, ya. Dia punya rumah bagus, mobilnya mewah, dia tidak kerja keras. Dia merasa bahwa kolektor itu berat dia pakai. Jadi tidak heran kalau kemudian orang-orang berkata, ya ini mental budak, tidak produktif. Nah, kalau di sini Anda diajar untuk bertanggung jawab, ya kan? Jaga kesehatan, kerja keras. Ya. Kalau produktivitasmu hanya pantas dihargai 5 juta, gajimu 10 juta, kamu menipu. Kamu mencuri itu. Kamu harus meningkatkan produktivitasmu untuk pantas dihargai 10 juta. Saya ajarkan kan? Waktu Anda harus menjadi berharga, saudara. Ya, jangan jadi orang miskin. Juga jangan jadi orang kaya, jadilah orang yang sangat kaya. Jadi, saudaraku sekalian, perintah kerja ini harus dipahami dengan benar. Jadi kalau ada seorang rohaniwan yang full timer, tidak kerja, sekuler dan tidak produktif secara finansial, secara langsung, dia harus bisa menggerakkan umat memiliki produktivitas yang tinggi dalam bekerja melalui motivasi-motivasi yang diberikan melalui kebenaran firman Tuhan, ya, dalam pemberitaan firman itu. Nah, saya teruskan. Kerajaan surga bukan alam roh seperti alam hantu, bukan, ya, tetapi tubuh fisik. Dia bukan Allah orang mati, tapi Allah orang hidup, artinya punya fisik. Tubuh tanpa roh adalah mati. Roh tanpa tubuh bukan hidup, bukan kehidupan. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, manusia tetap bekerja menciptakan kebudayaan dari bumi yang sempurna yang Allah ciptakan ini. Bumi ini diciptakan Tuhan sempurna, saudara. Ya, seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, manusia sebagai makhluk satu-satunya yang memiliki keberadaan yang luar biasa akan mengembangkan budaya tiada henti. Ini rancangan semula Tuhan.
Kalau manusia berhenti bekerja dan tidak memiliki kehendak, berarti manusia tidak lengkap sebagai manusia. Tentu saja manusia disebut sebagai manusia kalau segambaran dengan Allah. Artinya memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan ini hakikat kekal. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini sama dengan nyawa atau psuke. Pikiran, perasaan, kehendak itu jiwa, saudara, ya, itu jiwa. Manusia bisa dikatakan manusia kalau punya pikiran, perasaan, kehendak. Kalau tidak, bukan manusia, saudara. Nah, istimewanya manusia ini, saudara, istimewanya, ya. Saya masuk lagi ke penjelasan yang berkali-kali saya katakan. Istimewanya begini, saudara. Agak sulit dijelaskan, tapi saya mencoba untuk menjelaskan. Ketika mata kita melihat, telinga kita mendengar, ada input. Ini akan mewarnai jiwa. Jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini jiwa, ini roh. Secara intensif dan terus-menerus, apa yang diterima oleh mata dan telinga itu menjadi nurani. Nah, sementara waktu saya harus menggunakan penjelasan ini bahwa nurani ada di dalam roh. Jadi kalau tubuh nanti dikubur, jiwa ini mempunyai kaitan dengan tubuh. Kalau Anda makan daging terus, kejiwaan Anda beda dengan kalau Anda sering makan sayur-sayur. Nggak bisa, enggak. Anda makan daging terus, darah tinggi, Anda mudah marah misalnya. Jiwa ini, saudaraku, ini akan ikut terkubur. Tapi jiwa dalam kaitannya dengan tubuh. Nah, ini abadi. Nah, inilah yang dikatakan sebagai buah kekal. Buah kekal. Ini prestasi abadi. Nanti di surga diberi lagi tubuh. Punya jiwa lagi. Tapi sudah punya buah kekal. Ini permanen. Kan jiwa di surga itu blank. Blank dong. Kan punya telinga, punya mata, tapi ini masih blank kan. Jiwa ini pasti dipengaruhi oleh apa yang di dalam. Nanti dalam kerajaan surga, orang-orang yang diperkenan masuk dunia akan datang yang tidak sempurna, ya, yang boleh masuk dunia akan datang karena perbuatan baik, itu akan bisa mengalami pendidikan lagi untuk memperbaiki nuraninya. Itu nanti kalau saya membahas di hal fenomena pemerintahan, sekarang belum, ya. Jadi Tuhan Yesus berjanji memberi nyawa kepada orang percaya yang kehilangan nyawa karena dia. Barang siapa kehilangan nyawa karena aku, dia akan memperoleh nyawa. Nyawa di situ sebenarnya jiwa, psuke, bukan pneuma, bukan roh, jiwa. Artinya maksudnya begini, kehilangan nyawa di bumi dia akan memperoleh nyawa. Nyawa di sini dalam arti jiwa. Ini bagian penting. Saya senang menjelaskan hal ini. Begini, kita punya banyak kesenangan di sini. Kita terpengaruhi oleh dunia sekitar kita. Tapi setelah kita mendengar Injil, kesenangan-kesenangan yang kita miliki, kita rela lepaskan demi pekerjaan Tuhan. Jadi kita kehilangan nyawa. Ada orang bilang hobiku beli mobil, ganti-ganti mobil. Sekarang nggak boleh punya hobi begitu. Beli mobil bagus boleh, kalau itu memang kebutuhan. Ingat ya, harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, kebutuhan dan citra diri. Senangku ini, senangku itu. Tapi sekarang kan makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kehilangan nyawa. Nanti suatu hari dia boleh masuk dunia akan datang. Dia punya nyawa lagi, punya jiwa. Kalau tidak, semua ini masuk neraka. Tidak ada kehidupan, tidak ada pengembangan kebudayaan. Di surga pikiran perasaan dikembangkan lagi, berbudaya lagi, nanti saya jelaskan. Di neraka tidak ada. Semua masuk dalam api kekal. Maka kita harus rela kehilangan nyawa. Itu penghiburan buat kita, saudara. Nah, sekarang saudara mau dapat nyawa di bumi atau mau dapat nyawa di sana?
Ada orang-orang yang bukan Kristen rela mengorbankan dirinya, membagi hidupnya, membagi hartanya, membagi nyawanya untuk orang lain. Jangan Anda anggap mereka itu tidak masuk dunia akan datang karena bukan orang Kristen. Mereka bisa mendapat nyawa lagi nanti. Kalau kita lebih lagi, karena kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab kebenaran-kebenaran ini kita mengerti, kita jadi orang yang bisa all out buat Tuhan. Orang-orang yang gak berhitung dengan Tuhan. Apakah waktu kita, tenaga kita, harta kita, perasaan kita, atau apapun yang kita miliki. Coba kalau saudara gak mendengar kebenaran ini, bagaimana rela? Apa dasarnya Anda rela? Tapi kalau mendengarkan kebenaran ini kan tahu, aku kehilangan nyawa hari ini, aku kehilangan kesenangan hidup, tapi akan punya kesenangan hidup lagi di dunia akan datang. Atau nggak lama di dunia ini kita hidup. Tidak ada penjelasan yang lebih logis dari ini, saudara. Makanya kebenaran itu harus lengkap, harus utuh. Anda bersyukur kalau Anda mau belajar terus. Jadi kita akan memperoleh nyawa, artinya dapat mengembangkan kemanusiaan kita, jiwa, pikiran, perasaan, kehendak kita nanti di bumi dan langit yang baru. Nah, Tuhan menciptakan rasio ini bukan untuk sesaat waktu di bumi. Justru akan kita maksimalkan pikiran kita itu di dunia akan datang. Kita akan berkarya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi tidak mungkin ya Tuhan menciptakan pikiran itu hanya untuk sesaat di bumi. Sebab Allah merancang rasio atau otak manusia, pikiran yang ada kecerdasan, berlogika, menganalisa, itu memang dirancang untuk kekal. Di bumi yang jatuh ini justru pikiran belum digunakan atau belum dimanfaatkan secara optimal. Jadi tidak mungkin Allah meniadakan fungsi pikiran di dalam kerajaan surga nanti. Bayangkan kalau cuma nyanyi-nyanyi, tidur nyanyi. Manusia diberi Tuhan kemampuan dan bakat yang berbeda-beda. Tentu saja tidak ada makhluk yang serba bisa seperti Allah ini. Ini makhluk manusia yang bisa serba bisa seperti Allah. Tentu Allah dalam kapasitas yang sempurna. Jadi masing-masing kita itu dengan bakat yang berbeda-beda akan saling melengkapi. Dan betapa indahnya kehidupan ini kalau kita bisa saling melengkapi. Tidak ada manusia yang sama. Dan bukan tidak mungkin, ini ada spekulasi memang, bahwa bakat yang dimiliki orang hari ini di bumi akan jadi bakat abadi di surga. Sebagaimanapun pikiran, perasaan, kehendak, kemauan yang menjadi nurani itu dipengaruhi oleh bakat dan lain sebagainya di dalam keberadaan manusia itu bisa menjadi bakat abadi, bakat kekal. Segala keindahan yang ada dalam kehidupan manusia, termasuk seni dengan segala cabangnya, adalah keindahan yang Tuhan ciptakan. Tentu Tuhan menciptakan adanya realitas estetika dan seni bukan sesaat. Tuhan mendesainnya untuk kekekalan. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, segala keindahan tersebut pasti juga dikembangkan tanpa batas untuk kebahagiaan manusia. Nah, di langit baru bumi yang baru nanti, segala keindahan yang Tuhan telah ciptakan dan yang Tuhan taruh dalam diri manusia akan dikembangkan tanpa batas. Tentu keindahan seni tersebut menjadi sempurna sebab dikembangkan tanpa dosa. Dan saudara, yang saya pahami begini saudara ya, kita hidup di tahun 2000 berapa nih? 14. Kalau di tahun berapa nanti Tuhan datang kembali di sini, manusia ini akan mengalami banyak bencana. Nah, sekarang saja kan udara dingin ekstrim, ya, banjir, pergeseran tanah seperti yang di Cianjur itu ya. Bahkan di luar negeri ada yang sampai berapa ratus meter ke dalam gitu masuk. Ini dunia akan luar biasa susahnya. Belum kalau ada perang, belum kalau ada bom biologi, belum ada
nuklir, antrak dan lain sebagainya, saudara. Itu mengerikan. Nah, betapa orang merindukan dunia yang lebih baik. Sekarang saja orang mulai mesti merindukan. Dan Tuhan akan membuat situasi menjadi makin buruk. Dari sini manusia merindukan dunia lain. Nggak usah di surga ya saudara. Manusia bisa mimpi, wahai betapa indahnya kalau aku hidup di abad 17. Di abad awal 19. Belum ada perang cuma 3,5 tahun, 7 tahun perang dunia kedua ya. Betapa indahnya kalau aku hidup di pertengahan abad 20. Kalau memasuki pertengahan abad 21, kalau dunia berguncang hebat. Waduh saudara, betapa orang memimpikan hidup di pertengahan abad 20 saudara. Ketika air tidak ada, diminum pun penuh dengan racun dan bisa, waduh. Nah saat itu orang merindukan dunia lebih baik. Nggak usah ke surga deh, dunia lebih baik saja. Kalau orang sakit kan pengen sembuh, berapapun biayanya dia keluarkan, betul nggak? Supaya menjauhi kematian kan? Kalau boleh bangkit, boleh hidup, nggak usah di surga, ada di Jakarta, mau nggak? Mau. Demi supaya bisa sehat terus orang taruh duit tanpa batas kok. Kita dibangkitkan di dunia yang tidak ada kejahatan. Seandainya di surga, oke. Nggak usah mikir tanahnya dari emas. Kita kembali di satu suasana seperti perdesaan abad 16. Kita juga mau, betul nggak saudara? Kita juga mau. Nggak usah dah dari emas. Itu yang dari emas, berlian, pintunya dari mutiara, itu kerajaan, itu istana Yerusalem. Yes, itu di Wahyu 21. Sedangkan kehidupan itu di bumi-bumi, guys, di bumi-bumi dalam kitab Wahyu. Itu artinya region, wilayah-wilayah. Yang saya tulis di sini, rajanya memberikan upeti atau semacam persembahan. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada dalam kehidupan manusia dengan segala cabangnya adalah kehebatan yang Tuhan ciptakan. Tentu Tuhan tidak hanya menciptakan untuk sesaat. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut pasti juga dikembangkan tanpa batas untuk kebahagiaan manusia. Di langit baru dan bumi yang baru nanti, pengetahuan dan teknologi yang Tuhan telah ciptakan dan yang Tuhan telah taruh dalam diri manusia akan dikembangkan tanpa batas. Tentu pengetahuan dan teknologi tersebut menjadi sempurna sebab dikembangkan tanpa dosa. Teknologi manusia di bumi ini tentu belumlah memenuhi target yang dikehendaki Allah. Artinya manusia sebenarnya bisa menciptakan teknologi yang lebih sempurna dari yang sudah bisa diciptakan. Tidak sedikit hasil teknologi manusia berdosa yang malah mendatangkan bencana bagi sama dan ekosistem bumi ini. Teknologi yang diciptakan manusia berdosa menjadi teknologi yang justru sering mendatangkan bencana bagi manusia. Ya, seperti nuklir misalnya. Kalau nuklir di tangan orang-orang yang jahat, bayangkan saudara. Ya, betapa berbahayanya. Mesin perang sekarang luar biasa saudara. Aspek lain. Manusia adalah homo ludens, artinya manusia yang bermain. Apakah di surga manusia tidak lagi memiliki hakikat ini? Tentu saja manusia masih memiliki hakikat ini. Ada banyak kreasi permainan dan hobi yang bisa dikembangkan tanpa batas untuk kesenangan hidup manusia. Bumi yang baru akan menjadi semacam playing ground yang sangat membahagiakan. Homo ludens itu juga manusia yang bermain. Manusia yang memiliki nilai-nilai estetika akan menikmati keindahan alam dan jagat raya tanpa batas ini. Manusia tidak akan terkungkung di suatu tempat seperti asrama hanya untuk memuji menyembah Allah. Manusia memiliki jelajah hidup yang lebih luas sampai planet-planet yang tidak terbatas.
Keindahan bunga-bunga, gunung-gunung, sungai, pantai, air terjun, ngarai dan lain sebagainya adalah bagian dari sarana rekreasi manusia. Saya tidak tahu apakah ada yang lebih logis dari ini. Tentu saja musik, seni pahat, seni tari, seni lukis, seni arsitektur, dan segala karya seni lainnya akan berkembang sempurna dan sangat mengagumkan. Karya-karya seni yang dapat dihasilkan manusia berdosa di bumi sekarang ini tidaklah sempurna. Semua bahan seni termasuk idenya yang Allah ciptakan belumlah berhasil dieksplorasi, diinovasi, ditemukan manusia sekarang di bumi yang sudah jatuh dan rusak ini. Banyak karya-karya seni yang fasik, yang tidak mendatangkan kemuliaan bagi Allah di bumi ini. Banyak. Karya-karya seni yang dihasilkan oleh manusia yang disempurnakan Tuhan di langit baru, bumi yang baru nanti, pasti jauh sangat sempurna dan sangat mengagumkan. Semua dikembangkan bagi kemuliaan Allah dan kesukaan hati Tuhan. Hal ini sesuai dengan rancangan Allah semula. Jadi kalau misalnya orang bakat musik, dia akan menciptakan lagu-lagu yang bagus tentang keindahan alam, tentang kasih Tuhan, tentang persaudaraan, tentang persahabatan. Pasti. Dan itu dipersembahkan untuk Tuhan. Orang yang punya bakat seni, dia akan memahat. Kalau seni pahat, dia akan mengembangkan seni pahat yang luar biasa. Pasti, saudara. Dan orang saling melengkapi. Dan disitulah kasih bisa direalisir. Dinamika hidup bisa begitu luar biasa. Ya. Kita itu tidak merindukan itu atau anggap ini omong kosong karena kita udah terlalu senang, saudara. Ya. Misalnya saudara, jangan terjadi ya. Jangan saudara, itu orang lain saja ya. Naik pesawat, pesawatnya jatuh di tengah hutan. Jatuh di tengah hutan. Dia berpikir, betapa berbahagianya kalau nggak usah tinggal di istana atau rumah mewah deh. Sebuah rumah sangat sederhana yang 4x4. Tapi nggak di hutan yang ada ular, kalajengking atau buaya bisa makan. Lalu merindukan suasana rumah 4x4 itu. Nggak usah nasi pakai capcay yang hai-hai. Nasi dengan kerupuk dan kecap. Atau nasi dengan garam, apalagi ikan asin teri Medan ditabur. Cukup enak. Oke, nggak ada terasi-terasi yang dibakar, ditabur. Enak. Kita terlalu senang hidup kita. Kalau saudara mau merenungkan hal ini, tanpa Anda harus mengalami ada, lihatlah orang yang menderita. Kayak kita terlalu nikmat, saudara. Tapi kalau kita ingat begitu, kita jadi nggak bahagia. Kalau kita senang sendiri. Lalu kita berkata, kalau Tuhan datang kembali, kita harap orang-orang ini boleh masuk dunia akan datang. Tidak ada penderitaan seperti ini. Ini kan orang-orang yang menjadi korban, saudaraku. Korban dari ketidakadilan, saudara. Nah, saudara, betapa indahnya kerajaan surga itu ketika Tuhan memberikan bakat-bakat itu bisa dikembangkan semua. Potensi yang Tuhan tahu dalam diri setiap orang itu bisa dikembangkan semua. Bakat-bakat yang terpendam bisa diwujudkan. Kalau sekarang banyak orang tidak mengembangkan bakat dan karakternya buruk, malas, tapi juga karena tidak ada peluang untuk mengembangkan bakat itu. Jadi kalau kita lihat ada orang seakan-akan gak punya potensi apa-apa, mungkin karena malas, karakter buruk, atau situasi dunia yang tidak memberi peluang orang itu mengembangkan bakatnya. Anda percaya nggak? Tidak sedikit orang-orang yang hari ini nggak ada arti, nggak punya nilai seperti sampah. Padahal dalam diri mereka ada bakat-bakat yang tidak kalah hebat dengan orang lain. Masa Tuhan benamkan mereka dan tidak akan pernah menghidupkan bakat mereka di kekekalan? Tidak mungkin. Bakat-bakat itu banyak yang terkubur di tanah seiring dengan hari kematian mereka. Tetapi kita akan melihat bakat-bakat itu akan dikembangkan di dunia akan datang, yaitu bagi mereka yang diperkenan masuk ke dalamnya.
Jadi jangan memandang lucu kalau dikatakan bahwa di surga ada rumah-rumah, gedung-gedung megah, tanaman-tanaman, kolam renang, jembatan-jembatan, tempat rekreasi, konser musik, dan berbagai pagelaran seni lainnya, sebagaimana yang kita lihat di dunia hari ini. Orang yang menyukai seni akan bahagia, saudaraku. Saya menyukai seni lukis. Pameran lukisan saya lihat. Saya juga punya lukisan. Cuman saya tidak mau tunjukkan ke orang. Tapi nanti kalau saya meninggal boleh dilelang. Saya bisa melukis, tapi tidak bagus. Tapi bagaimanapun itu lukisan tangan saya sendiri, jadi senang, saudara. Saya lukis sendiri. Waktu di luar negeri ada konser, saya ikut dengerin konser. Kalau di sini sih udah nggak ada waktu dengerin konser. Lagi pula jarang saya lihat ada konser yang kayak di luar negeri itu. Pasti ibu-ibu yang suka bunga, apa di surga nggak ada bunga? Ada. Nggak sempat lihat kita lagi menyembah Tuhan terus. Anda tahu nggak, Tuhan tidak pernah menciptakan liturgi seperti yang kita miliki yang namanya seremonial. Liturgi kita itu seluruh kegiatan hidup kita itu liturgi kita. Bukan begitu-begitu, saudara. Bisa sangat besar kemungkinan di langit baru bumi baru juga ada binatang-binatang seperti di bumi ini. Coba ketika Allah memberi kesempatan Adam memberi nama binatang, atau ketika Nuh diberi Tuhan perintah untuk menyelamatkan binatang-binatang, itu jelas mengindikasikan bahwa binatang juga memiliki tempat dalam kehidupan ini, juga dalam relasinya dengan manusia. Jadi kalau hari ini ada orang yang senang anjing atau senang binatang apa gitu, kita maklum, itulah manusia. Saudara nggak pernah kepikir ya, dulu Adam itu sebelum punya Hawa itu bermainnya sama monyet, sama anjing, dengan segala jenis anjing. Tapi kok nggak bisa membuat Adam lengkap? Maka Tuhan menaruh Hawa. Sebelumnya kan Adam sendiri disuruh beri nama binatang, dan Tuhan menilai nggak cukup temannya binatang, harus ada manusia. Tahu nggak, saudara? Jadi kalau sekarang ada orang-orang yang suka kucing, suka anjing, itu manusiawi sekali. Anda pikir anjing diciptakan Tuhan untuk apa? Ya untuk jadi teman manusia, teman bermain. Anda bisa pikir nggak anjing dengan ekornya yang begitu tinggi, terus mukanya yang begitu lebat, rambutnya tinggal matanya gitu. Kalau ada anjing kayak kancil kecil, lucu ya. Anda pikir Tuhan salah menciptakan? Kok lucu ya anjing ekornya kecil gitu? Tuhan desain semua jadi indah, beraneka ragam. Lucunya, ketemu lebih lucu. Seneng kan, saudara? Itu belum jenis ikan, keindahan taman laut. Itu untuk apa di dalam laut? Enggak, manusia bisa lihat. Seandainya manusia tidak dalam dosa, manusia punya teknologi bisa masuk ke dalam lautan paling bawah dan dia bisa melihat keindahan lautan. Nah mungkin itu nggak ada. Itu memang first pattern, patron awal, first design, desain awal. Dan itu menjadi desain kekal. Di surga Tuhan menciptakan lagi ini. Yang bicara Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus yang ada logos yang menciptakan segala sesuatu yang ada, tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Dan dia pergi menyediakan tempat bagi kita. Saya belum sempurna, saudara. Saya masih ada kekurangan, kelemahan dalam emosi dan lain-lain. Tapi saudara, saya mengambil keputusan. Aku pilih surga. Kadang-kadang saya berdoa begini, Tuhan, aku seperti orang yang tidak waras. Ya, aku seperti orang tidak waras, Tuhan. Tapi biar aku milih seperti orang gila, tapi aku memilih Engkau dan kerajaan. Kita sama-sama bertaruh kan? Ayo kita bertaruh. Daripada Anda gak bertaruh, saja bertaruh. Mempercayai Alkitab dan semua itu logik. Dan ketika Anda belajar firman, Anda akan dibuat kagum. Sebab apa yang ditulis firman Tuhan itu luar biasa. Jadi binatang pun memiliki tempat dalam alam ciptaan Tuhan juga bagi kehidupan manusia. Saya percaya seandainya manusia tidak dalam dosa, saudaraku sekalian, ya, bulu binatang tidak membuat manusia disakit kena virus, toksin dan lain-lain. Kalaupun ada kemungkinan begitu, ada
serum antinya. Pasti. Anda kalau lihat bumi hari ini, daun ini bisa buat penyakit ini, daun ini bisa buat penyakit ini. Anda pikir itu kebetulan? Enggak. Tuhan desain, kalau ada kekurangan apa Tuhan ada. Kalau kekurangan apa ada ini. Didesain Tuhan. Dengan teknologi yang hebat manusia bisa membuat dirinya sehat. Wah, itu hebat sekali, saudara. Tapi manusia sudah gagal hari ini. Sekarang kita lihat binatang dibantai dengan kejam, saudara. Ikan lumba-lumba diseret rame-rame gitu. Ditaruh di bantai untuk dimakan dagingnya. Kasihan loh. Selain ditaruh untuk taman binatang atau untuk pertunjukan, juga dibantai. Kasihan, saudara. Kasihan. Tapi di langit baru nanti tidak ada pembantaian binatang seperti hari ini. Saya tidak tahu apakah nanti singa masih makan domba atau apa. Seandainya ada siklus alam sempurna. Sempurna sekali. Ya. Kita harus membayangkan atau memperhitungkan, seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, maka manusia harus mengelola bukan saja bumi ini, tapi juga jagat raya yang luasnya tidak terbatas. Bila manusia berkembang terus tanpa ada kematian dalam jangka waktu bertriliun-triliun tahun, maka bumi ini tidak akan cukup dihuni oleh jumlah manusia yang akan dilahirkan. Tentu saja manusia bukan hanya mengeksplorasi bumi dengan kekayaannya, yang bagaimanapun tetap terbatas. Manusia harus menjelajah berbagai planet untuk mempertahankan hidup. Di sini manusia harus bekerja. Jadi kerja bukanlah hakikat manusia untuk sementara, tapi hakikat yang bernilai kekal. Coba saudara perhatikan saya. Bumi ini luas, betul. Tapi kalau bertriliun tahun, manusia tidak mati, pasti nggak akan cukup. Tapi ada, Tuhan tidak mungkin menciptakan planet-planet yang begitu banyak tanpa ada yang bisa dihuni. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Seandainya begitu gimana Pak? Saya membayangkan, saudara. Manusia sudah bisa menciptakan pesawat-pesawat yang super canggih, yang bisa mengangkut manusia ke planet yang lebih jauh dengan kecepatan berkali lipat kecepatan suara. Bukan tidak mungkin, saudara. Menurut saintis, ilmu pengetahuan, ilmuwan, umur matahari kan 3-5 miliar tahun. Nah kalau manusia hidupnya lebih dari 3 miliar gimana? Pasti ada banyak matahari-matahari jumlahnya miliar-miliar. Manusia bisa hidup. Nah, nanti bumi ini atau bisa seluruh tatanan matahari kita, solar system kita, jadi api, danau api. Atau seluruh galaksi kita bisa saja. Ada banyak galaksi lain yang kita akan bisa tempati menjadi fasilitas langit baru dan bumi yang baru. Jadi di dunia akan datang nanti manusia masih harus bekerja. Dalam hal ini kerja bukanlah hukuman, tapi menjadi kesukaan. Manusia mengembangkan dirinya, membuat dirinya berbunga-bunga seindah-indahnya karena menyelenggarakan hakikatnya. Ya memang kita tidak tahu, saudara, standar teknologi yang kita akan lihat di hari pertama tubuh kebangkitan kita terima. Begitu kita punya tubuh kebangkitan, jebret, teknologinya itu berawal dari mana gitu ya, saudara. Kan kalau Adam dari nol kan, saudara, dari nol. Tapi manusia hari ini kan sudah sampai angka misalnya 2200 misalnya. Masih tidak terbatas ya. Apakah dimulai dari 2100 atau berapa? Dimulai dari mana? Dalam hal ini surga bukan tempat di mana hanya terdapat budaya Tuhan, tapi juga budaya manusia sebagai hasil kerjanya. Kan bayangan orang surga itu budayanya Tuhan. Itu sudah siapkan semua. Tidak. Manusia nggak bekerja dong. Di sana juga ada budaya manusia. Tuhan menyediakan sarana bagi manusia untuk berbudaya. Tuhan memberi manusia raw materialnya, dan manusia harus mengembangkannya. Di dunia akan datang nanti, dikatakan dalam Wahyu 21-24, raja-raja atau orang-orang yang memerintah bersama dengan Tuhan Yesus memberikan persembahan bagi Tuhan Yesus ke Yerusalem baru.
Kalau dalam Wahyu pasal 21, 24 membawa kekayaan. Tapi teks aslinya dua kata, doksan dan timen. Doksan itu artinya kemuliaan, the glory. Timen itu artinya sesuatu yang berharga. Enggak disebut apa. Bisa seni, bisa apa. Doksan itu dokso, doksologi. Kalau Anda baca doksologi di liturgi, artinya memuliakan, doksa. Dalam bahasa Ibrani halal, haleluya. Lalu timen itu artinya sesuatu yang berharga. Nah, ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berharga atau sesuatu yang mendatangkan kemuliaan yang dipersembahkan kepada raja sebagai persembahan. Bukanlah nyanyian. Dari bumi-bumi, dari region, dari wilayah-wilayah membawa persembahan. Bapak Ibu bisa lihat nggak kalau cerita silat itu, kaisar-kaisar itu begitu megahnya. Ada kaisar yang koclok ya, ada koclok, kaisar goblok yang menyusahkan banyak orang. Tapi ada kaisar-kaisar yang bijaksana, yang agung-agung. Lalu rakyatnya memberi upeti gitu. Betapa indahnya suasana itu. Dalam kerajaan Tuhan hal itu akan kembali terulang. Tetapi Yesuslah rajanya yang maha bijaksana. Amin.